Cerita rakyat yang telah melegenda dan misteri dunia merupakan bagian dari identitas, budaya, dan kehidupan manusia. Banyak sekali cerita yang telah disampaikan secara turun-temurun, baik dalam bentuk dongeng, mitos, legenda, maupun kisah-kisah yang mendekati fakta sejarah ataupun misteri. Semuanya akan disajikan dalam cerita dan penelusuran langsung di lokasi hanya di Untold Story. Pemirsa, siapa yang tidak tahu Bendung Bekasi? Bendung yang juga dikenal dengan nama Bendung Prisdo ini mulai beroperasi sejak zaman Belanda. Selain bendung yang berfungsi sebagai pengendali banjir, mengatur irigasi untuk persawahan, serta penyedia air bersih untuk wilayah sekitar, bendung ini juga menjadi salah satu tempat yang kental akan cerita yang menyeramkan di dalamnya. Bendung yang dibuat dari zaman Belanda ini hingga kini masih aktif beroperasi. Bendung ini juga yang menjadi titik di mana Kali Cikeas, Kali Cilengsi, dan Kali Bekasi menyatu. Dari panjangnya aliran kali ini, mengalir banyak cerita menyeramkan yang akan kita kupas hanya di Untold Story. Sebuah bendung tua yang tak hanya menjadi pengatur air, tetapi menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang kota Bekasi. Derasnya aliran sungai menyimpan banyak sejarah yang tak banyak diketahui orang. Inilah Bendung Bekasi. Di balik Bendung Bekasi yang masih berfungsi dengan baik ini, tersimpan sebuah pertanyaan besar. Bagaimanakah bendung ini bisa terbuat? Siapakah orang-orang di balik tinggi dan kokohnya bendung ini? Besarnya kali dan derasnya suara air dari aliran bendung ini seperti menyimpan begitu banyak kisah panjang di dalamnya. Mas, kalau saya boleh tahu tahun berapa tempat ini ditemukan? Berdiri dari tahun 1958 sampai 1960. Oh, oke. Tapi untuk luasnya sendiri bersama bendungan ini berapa luas, Mas? Luasnya sekitar 13.000 hektar. Itu dulunya daerah persawahan, kini sekarang menjadi Bendung Bekasi. Berarti pada saat tahun itu bendung ini dibuat, apakah ada campur tangan dari Belanda? Iya ada Mbak, dulunya itu pekerjanya itu pribumi, kebanyakan dominan orang Jawa. Oh, oke. Tapi jadi berarti memang ada campur tangan Belanda, cuman memang kebanyakan bendungan ini tetap dibuat oleh pribumi. Yaitu dari Jawa. Selain sejarah dari terbentuknya bendung ini, ada pula legenda yang menyelimuti Kali Bekasi yang menjadi hilir dari Bendung Bekasi.
Legenda ini sudah diyakini sedari zaman dulu. Kisahnya yang hingga kini menjadi mitos mengenai makhluk yang diyakini menjadi penunggu dari Kali Bekasi. Mas, apakah betul di sini ada legenda buaya putih? Iya benar. Kalau boleh tahu sejarahnya seperti apa? Sejarahnya dulu konon katanya ada seorang pemuda yang ingin mendapatkan seorang perempuan dari pendekar pencaksilat. Setelah ia mendapatkan perempuan itu, kemudian si pemuda misterius ini menjadi buaya putih lagi. Jadi apakah sosok pemuda ini memiliki syarat untuk mendapatkan perempuan tersebut atau bisa langsung menikah saja? Dia sempat bertarung dulu dengan pendekar silat itu. Oke. Setelah mendapatkannya baru Akhirnya mereka menikah, tapi kemudian pemuda itu hilang dan menjadi buaya putih. Iya. Terdapat juga sejarah kelam yang pernah terjadi di sini. Sudah tercatat dalam sejarah bahwa di tepi Kali Bekasi inilah jiwa-jiwa tentara Jepang melayang di tangan Laskar Rakyat Bekasi. Kabarnya sebanyak 90 tentara Jepang berperang melawan rakyat Bekasi. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya di tahun 1945, terjadi sebuah peristiwa kelam di Bekasi. Sekitar 90 tentara Jepang yang masih bersenjata dan dianggap ancaman oleh rakyat menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Dalam situasi yang penuh gejolak, rakyat Bekasi yang ingin mempertahankan kemerdekaan berperang melawan para tentara Jepang tersebut. Konon katanya, jasad-jasad mereka dibuang ke Kali Bekasi hingga membuat air sungai sempat berwarna merah selama beberapa hari. Kisah ini menjadi simbol perlawanan dan keberanian rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan. Mas, kalau tadi kita bicara kedalaman airnya mencapai 10-15 meter. Apakah betul di sini konon ada pusaran air yang misterius juga? Iya, konon katanya ada seseorang warga yang melihat pusaran air tersebut. Ketika seorang warga itu melihat dengan detail, tapi tiba-tiba pusaran air itu menghilang. Oh, oke. Jadi pusaran air itu kadang muncul, kadang hilang juga, dan masyarakat yang melihat itu pada saat mereka sedang beraktivitas di sekitaran sini. Apakah pada saat pusaran air tersebut muncul pernah terjadi sesuatu, Mas? Konon katanya pernah ada yang terseret pusaran air tersebut dan jasadnya menghilang sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ditemukan? Tidak ditemukan. Kali Bekasi tak hanya dalam, tapi juga diyakini memiliki arus dalam yang kuat, membuat banyak kejadian yang tidak diinginkan kerap kali terjadi. Dan dari arus yang kuat inilah, terdapat mitos yang sudah banyak orang percayai. Benar atau tidaknya, kembali lagi kepada diri kita masing-masing.
Konon katanya tempat ini juga memiliki legenda buaya putih. Dan kerap kali kabarnya masyarakat di sini sering melihat kemunculan buaya putih tersebut. Kisah menyeramkan lainnya juga pernah terjadi di dalam menara ketiga Bendung Bekasi ini, yang membuat para penjaga dan juga para pekerja harus selalu waspada dan juga berhati-hati apabila sedang bertugas di kawasan bendung. Selain legenda buaya putih, apakah ada legenda atau konon cerita lain yang beredar di sekitaran sini? Ada Mbak, seorang melihat ada sosok ular berkepala dua besar. Oke. Setelah itu juga yang memunculkan arus di Kali Bekasi ini. Oh, oke. Jadi ular berkepala dua itu yang dipercaya sebagai sumber dari adanya pusaran air di kali ini. Iya, betul Mbak. Oke. Kalau Masnya sendiri sebagai yang menjaga di sini, apakah pernah ada pengalaman atau cerita sendiri yang Mas alami? Kalau saya pribadi mengalami pernahnya melihat sosok putih berambut panjang. Itu ada di ruang stop lock Mbak. Di sana? Iya, di sana. Selain itu ada lagi, konon katanya ada yang melihat noni Belanda. Noni Belanda? Iya. Tapi berarti penjaga yang ada di sini tuh tidak ada mengganggu ya Mas? Memang hanya menjaga tempat ini aja? Tidak sih Mbak, itu kebetulan saya masih baru, jadi dikenalin sama penunggu di sini. Di sepanjang aliran Kali Bekasi ini juga, konon terdapat sebuah kampung gaib yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Warga sekitar menyebutnya sebagai kampung tak kasat mata yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, terutama saat malam Jumat atau ketika kabut tebal menyelimuti sungai. Mereka yang beruntung melihatnya mengaku melihat perkampungan lengkap dengan rumah-rumah kuno, suara gamelan dan bayangan orang-orang berpakaian zaman dahulu yang lalu lalang tanpa menyadari kehadiran manusia dari dunia nyata. Hingga kini, kampung gaib itu tetap menjadi misteri, membaur di antara mitos dan kenyataan yang sulit dipisahkan. Beberapa warga yang ada di kawasan Kali Bekasi ini percaya ada bagian tertentu dari sungai ini yang tidak boleh dipandang terlalu lama. Konon katanya, hanya dengan menatap arusnya yang berputar, seseorang bisa kehilangan kesadaran, bahkan melakukan hal-hal yang tak biasa, seperti sedang dihipnotis. Tidak hanya satu atau dua kasus misterius tersebut. Ada pengakuan dari seorang pemuda yang mengalami kejadian serupa saat menatap air sungai terlalu lama. Tatapannya kosong. Gerakan tubuhnya menjadi tak terkendali. Bahkan ada kejadian dari warga lain yang sempat hilang kesadaran selama berjam-jam. Lokasi ini adalah salah satu tempat di mana legenda-legenda yang konon sering terjadi di Bendung Bekasi pernah terjadi. Beberapa masyarakat pengunjung juga pernah menyaksikan dan melihat sendiri bahwa adanya ular yang jalan dari bawah bendung hingga ke atas ini. Menurut kepercayaan dari zaman dulu, terdapat titik-titik pusaran air di Kali Bekasi yang dipercaya menjadi pintu antara alam manusia dan alam tak kasat mata. Konon katanya, bila seseorang dalam kondisi pikiran lemah atau kosong, batinnya bisa terbuka dan masuk ke dalam pengaruh mereka. Bendung Bekasi dan sepanjang Kali Bekasi bukan hanya berfungsi sebagai irigasi dan peninggalan sejarah kolonial,
tapi juga ada kisah perlawanan rakyat, bisik-bisik gaib, hingga jejak arwah yang belum tenang. Tempat ini menjadi saksi bisu bagaimana masa lalu dan misteri berjalan beriringan menyatu dalam aliran sungai yang terus mengalir tanpa henti.